Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu larangan menghina orang lain. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah larangan menghina orang lain. Larangan menghina orang lain di situ merupakan perbuatan buruk yang harus kita hindari dan juga hilangkan di dalam diri kita. Niat saja di situ menghina orang lain tidak boleh. Artinya di sini kita senantiasa harus menjaga adab dan juga perilaku kita yang baik kepada sesama. Jangan pernah kurang ajar terhadap orang lain. Senantiasa kita saling menghormati terhadap orang lain. Artinya di situ jangan pernah kita sampai menghina orang lain. Makanya di situ ketika seseorang menghina orang lain tersebut, maka yang menghina di situ akan mendapatkan dosa, dan di situ bisa dibalas di dunia dan juga bisa dibalas di akhirat. Makanya di situ menghina orang lain tersebut itu merupakan perbuatan buruk dan bisa menimbulkan dosa bagi pelakunya. Bentuk penghinaan yang dilarang. Yang pertama ini body shaming atau menghina fisik, mengejek cacat tubuh, warna kulit atau penampilan. Artinya di sini kita senantiasa jangan pernah menghina orang lain dalam hal body shaming atau menghina fisik. Salah satu contohnya di situ mengejek orang lain jikalau orang lain mengalami yang namanya cacat. Makanya di situ kita senantiasa jangan pernah mengejek orang lain dalam hal di situ menghina fisik. Atau juga di situ mengejek orang lain di situ karena warna kulit. Salah satu contohnya karena warna kulitnya mungkin di situ berbeda dengan kita. Artinya di situ jangan pernah merendahkan orang lain atau menghina warna kulit orang lain. Atau juga jangan pernah menghina penampilan. Mentang-mentang seseorang lebih baik penampilannya dari penglihatan manusia dibandingkan orang lain, di situ senantiasa menghina penampilan orang lain. Makanya di situ
bentuk-bentuk penghinaan yang dilarang. Yang pertama di sini body shaming, menghina fisik. Bentuk-bentuk penghinaan yang dilarang nomor 2 di situ panggilan buruk. Jangan pernah memanggil orang lain dengan gelar-gelar buruk atau di situ menghina orang lain dengan panggilan buruk atau julukan yang buruk. Memanggil dengan julukan yang tidak disukai atau merendahkan. Jangan pernah memanggil orang lain dengan sebutan yang jelek atau di situ memanggil orang lain dengan julukan yang mereka tidak sukai. Hindari hal-hal yang seperti itu. Atau di sini jangan pernah memanggil dengan julukan yang bisa merendahkan orang lain. Ingat di situ Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Islam melarang terhadap kita jikalau kita di situ senantiasa memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk atau rendah. Makanya di situ hati-hati. Khawatir nanti ketika kita memulai pembicaraan dengan orang lain di situ bisa sakit hati dengan pembicaraan kita. Makanya di situ lidah memang tidak bertulang. Akan tetapi lidah di situ jikalau tidak dijaga bisa menyakiti hati orang lain. Bentuk-bentuk penghinaan yang dilarang yang nomor 3 di situ isyarat merendahkan, mengejek dengan kedipan mata, isyarat tangan atau menirukan gaya orang lain untuk bahan tertawaan. Makanya di sini jangan pernah menggunakan isyarat yang isyarat tersebut senantiasa orang lain. Jangan pernah memulai suatu pembicaraan mengandung isyarat yang merendahkan untuk bahan tertawaan. Artinya ketika seorang di situ ingin mendapatkan ketawa dengan cara di situ menimbulkan atau mengatakan isyarat yang merendahkan. Bentuk-bentuk penghinaan yang dilarang di situ yang nomor 4 meremehkan pekerjaan, merendahkan profesi halal orang lain. Artinya di sini perihal dalam kita mencari nafkah, seseorang biasanya menyandang profesi. Jangan pernah merendahkan profesi orang lain jikalau profesi diri kita di situ lebih baik dibanding yang lain. Artinya di situ kita senantiasa selalu menghargai, menghormati profesi lain. Jangan pernah merendahkan profesi orang lain di situ, profesi yang halal yang dikerjakan oleh orang lain. Bentuk-bentuk penghinaan yang dilarang dalam Islam di situ yang nomor 5 menghina keyakinan atau agama lain. Islam melarang keras menghina agama yang lain. Islam itu sangat menghargai dan juga sangat memiliki toleransi terhadap agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Makanya di situ merupakan bentuk toleransi yang diberikan di dalam Islam di situ kepada agama yang lain.
Selanjutnya itu dampak negatif menghina. Makanya di sini orang yang menghina di situ akan berdampak negatif atau memiliki dampak negatif. Dampak negatif menghina yang pertama di sini termasuk perbuatan zalim dan kefasikan atau dosa buruk. Jadi di situ dampak negatif menghina orang lain di situ menghina termasuk perbuatan tercela dan termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Mungkin di situ seseorang yang menghina di situ tidak menggunakan fisik, akan tetapi di situ lidah tak bertulang tapi bisa menusuk ke dalam hati manusia. Makanya di situ saya katakan dampak negatif menghina di sini termasuk perbuatan zalim dan kefasikan atau dosa buruk. Dampak negatif menghina orang lain di situ yang nomor 2 menimbulkan perpecahan. Makanya di situ ketika seseorang menghina orang lain, yang dihina di situ bisa jadi nanti akan merasa sakit hati dan bisa menimbulkan perpecahan, ketidakrukunan karena sudah menghina orang lain, maka orang lain tersebut menghindar dari kita dan menimbulkan ketidakrukunan dan memutuskan tali persaudaraan. Makanya di situ dampak negatif menghina orang lain di sini bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan ketidakrukunan dan memutuskan tali silaturahim. Dampak negatif menghina yang nomor 3, orang yang menghina sejatinya menghina dirinya sendiri. Jadi di sini setiap perbuatan yang kita lakukan di situ nantinya di situ akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita tanam di situ itulah nantinya yang akan kita tuai atau panen. Makanya setiap perbuatan di situ nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan mereka. Jikalau baik di situ dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Jikalau yang bukan perbuatan buruk di situ akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan juga. Makanya di situ orang yang menghina sejatinya menghina dirinya sendiri. Dampak negatif menghina orang lain di situ yang nomor 4 bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala di situ sangat tidak menyukai terhadap orang yang menghina saudaranya atau sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menghina orang lain. Bagaimana cara menghindari supaya tidak menghina orang lain? Bagaimana caranya supaya kita tidak menghina orang lain? Yang pertama di situ menjaga lisan dan berpikir sebelum berbicara. Jadi di sini apa-apa yang ingin kita bicarakan di situ senantiasa harus kita pikirkan terlebih dahulu.
nantinya di situ ketika kita memulai pembicaraan, apakah pembicaraan di situ bisa melukai hati orang lain apa tidak? Artinya kita senantiasa menjaga lisan dan berpikir sebelum berbicara. Baik tidak pembicaraan kita yang kita tujukan kepada orang lain. Jikalau senantiasa menyakiti hati orang lain, jangan pernah memulai pembicaraan itu. Cara menghina orang lain di situ yang nomor 2, memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini kita senantiasa belajar bahwasanya setiap orang di situ memiliki kelebihan dan kekurangan. Orang yang memiliki kelebihan di situ senantiasa memahami kepada orang yang memiliki kekurangan. Makanya dihormati orang lain sangat baik sekali jikalau kita terapkan. Cara menghina orang lain di situ yang nomor 3, bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang pernah dihina. Makanya di situ kita senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita hina. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan sesama manusia, sehingga menghormati orang lain adalah bagian dari keimanan dan wujud persaudaraan yang kuat. Perihal tentang jangan menghina orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang zalim. Artinya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada kita agar supaya kita jangan pernah mengolok-olok atau menghina orang lain. Agar supaya kita jangan pernah memanggil panggilan yang buruk kepada orang lain. Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, bihasbim mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Artinya, cukuplah seorang dinilai buruk jika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua
yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.